Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Ibu ingatkan kepada seluruh siswa untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Jaga jarak dan stay at home. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang kedua ini di materi yang sama 3.5, yaitu penerapan sikap jujur dan menepati janji. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingatkan selalu kepada kalian untuk selalu mempersiapkan buku catatan dan dicatat hal-hal atau materi yang penting, serta mempersiapkan Al-Quran maupun juz amma, karena setiap kali kita akan memulai pembelajaran, kita akan membaca Al-Quran atau surah-surah pendek terlebih dahulu. Baik anak-anakku sekalian, mari bersama-sama kita bertadarus untuk membaca surah-surah pendek yang kita mulai dengan ulumul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Mari anak-anakku sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi pembacaan surah Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan mulai lagi dengan surah-surah yang lain, yaitu surah Ad-Duha. Mari anak-anakku sekalian, kita bersama-sama membaca surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi pembacaan surah Ad-Duha. Selanjutnya kita akan mulai lagi dengan bacaan doa mau belajar. Mari anak-anakku sekalian, kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan memasuki kompetensi dasar kita pada hari ini, yaitu 3.5, memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih lanjut
tentang materi yang pertama ya. Kemudian adapun aspek pengetahuannya yaitu 3.5.2 di mana kalian diharapkan memahami Al-Quran Surah Ali Imran ayat 77 dan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Sedangkan aspek keterampilannya yaitu 4.5.2 adalah mendemonstrasikan bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-77 dan Surah Al-Ahzab ayat 70 dan hadis yang terkait tentang perilaku jujur dan menepati janji beserta artinya. Nah, perhatikan anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian mampu memahami Quran Surah Ali Imran ayat 77 dan Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 beserta hadis yang terkait tentang masalah jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari beserta artinya. Dan juga kalian mampu mendemonstrasikan bacaan Al-Quran Surah Ali Imran 77 tersebut dan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 dan hadis terkait tentang masalah jujur dan menepati janji beserta artinya. Anak-anak sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini, sebelum Ibu membahas tentang dalil nakli yang berkaitan dengan dua perilaku tersebut, Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan tentang perilaku menepati janji. Menepati janji itu adalah perilaku memenuhi sesuatu yang telah diucapkan atau dijanjikannya karena janji itu sama dengan utang. Nah, hal ini ada dasar hukumnya yang disebut dengan dalil, yaitu dalilnya adalah Surah Ali Imran ayat 77 dan Surah Al-Ahzab ayat 70 serta hadis yang terkait. Nah, itu anak-anak sekalian, Ibu berharap kepada kalian semua agar selalu berperilaku jujur dan menepati janji dimanapun kita berada. Karena dengan berperilaku jujur dan menepati janji, maka hidup kita akan tenang dimanapun kita berada. Anak-anak, ada beberapa perilaku penerapan tentang perilaku menepati janji yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang termasuk janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah janji kebaikan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nazar. Nazar merupakan janji seorang muslim untuk melakukan ibadah ketika ia mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Mengucapkan syahadatain juga termasuk janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika seorang muslim melanggar nazar atau janji kepada Allah? Apa yang harus dilakukannya? Nah, itu perlu kalian atau kita pikirkan bersama. Jadi apabila kita sudah berjanji, nah maka harus kita tepati, apalagi janji itu kepada Allah ya, karena janji itu adalah utang. Itu perlu perhatikan. Kemudian yang kedua yaitu menepati janji kepada orang tua. Orang tua kita, terutama ibu yang telah melahirkan kita, berapa besar jasanya kepada kita ya. Demikian juga ayah. Ayah adalah kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah untuk kebutuhan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita tersebut? Menepati janji kepada orang tua merupakan bentuk bakti dan penghormatan seorang anak kepada orang tuanya. Seseorang yang berjanji kepada orang tuanya harus menepatinya. Ingkar janji kepada orang tua itu termasuk perbuatan yang dapat menyakiti hati orang tua. Setiap anak wajib menepati janji yang diucapkannya kepada orang tua. Selama orang tua kita masih hidup, itu adalah kesempatan kepada kita untuk berbakti ya. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga yaitu menepati janji kepada sesama.
Menepati janji juga harus dilakukan kepada sesama, baik itu kepada teman sebaya, kepada orang lain, orang yang lebih tua maupun orang yang masih muda di bawah kita. Sebagai seorang muslim, kalian harus menepati janji kepada orang-orang sekitar kalian. Misalnya, saat kamu berjanji kepada teman untuk belajar bersama, kamu hendaknya menepati janji tersebut. Dengan menepati janji tersebut, kita atau kalian telah menunjukkan perilaku muslim yang baik kepada sesama. Hikmah perilaku menepati janji. Menepati janji memberikan banyak hikmah bagi umat Islam. Adapun hikmahnya adalah yang pertama yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, menumbuhkan kesolehan dalam diri. Ya, kemudian yang ketiga, kita akan memiliki banyak teman apabila kita berperilaku baik itu perilaku jujur maupun menepati janji. Kemudian yang keempat yaitu dimudahkan dalam menghadapi setiap permasalahan. Yang kelima, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Keenam, akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, dapat mempererat tali silaturahmi serta dapat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah hikmahnya apabila kita berperilaku baik ya, terutama jujur dan menepati janji. Oleh karena itu, mari bersama-sama ibu himbau kepada anak-anakku semua untuk selalu apabila berjanji itu harus ditepati. Jangan sampai ada hadis yang mengatakan kita tuh menjadi orang yang munafik ya. Itu harus kita jauhi sifat-sifat yang munafik tersebut. Jadi apapun itu kita harus menepati janji. Anak-anak sekalian, kita akan memasuki dalil nakli surah Ali Imran ayat 77 tentang perilaku menepati janji, dan nanti surah Al-Ahzab ayat 70 tentang perilaku jujur. Tapi Ibu minta kalian nanti untuk membacakan surah Ali Imran ayat 77. Silahkan dibaca ya Al-Qur'annya, divideokan, silahkan kirim ke Ibu dengan memakai pakaian seragam putih biru. Jadi perhatikan bacaannya, simak ya nak ya. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Nah, itu tadi tentang bacaan surah Ali Imran. Mari Ibu ulang lagi, tolong kalian simak lagi untuk yang kedua kalinya. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Nah, itu tadi anak-anak sekalian tentang bacaan surah Ali Imran ayat ke-77. Nah, anak-anak sekalian silakan perhatikan arti dari surah Ali Imran ayat 77. Silakan kalian baca sendiri ya. Sudah? Mari selanjutnya kita lanjutkan dengan surah Al-Ahzab ayat 70. Nah, anak-anak sekalian, silakan kalian simak lagi surah Al-Ahzab ayat 70, dan nanti silakan kalian memilih apakah nanti surah Ali Imran yang kalian bacakan ataukah surah Al-Ahzab ayat 77. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Baik, Ibu ulang lagi.
Tolong disimak dan perhatikan. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Nah, itu anak-anak sekalian, ya, perhatikan. Nanti silahkan kalian simak artinya. Anak-anak sekalian, demikianlah tadi tentang materi kita pada hari ini. Jadi kesimpulan dari perilaku jujur dan menepati janji adalah dengan perilaku jujur itu adalah kesesuaian antara niat dengan yang diucapkan dan yang diperbuat. Sedangkan menepati janji adalah melaksanakan apa yang sebelumnya sudah dinyatakan, sanggup atau bersedia untuk melakukannya. Jadi ibu ingatkan kepada kalian untuk nanti berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Dan ibu ingatkan juga nanti kepada anak-anakku semuanya kelas 9C, D, E, F, dan G untuk segera mengumpulkan video tentang membaca surah Ali Imran atau surah Al-Ahzab ayat 70. Kalian boleh memilih salah satu mana yang kalian mau bacakan. Silahkan divideokan. Jangan lupa memakai baju seragam putih biru, ya. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan paham. Jangan lupa tugasnya. Ibu akhiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Amin.